nama saya Sipa. Saya dari kelas 10 MP2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia melalui 3 teori, yaitu yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Persia, dan yang ketiga teori Mekah. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang teori Gujarat. Baik, di sini kita akan membahas tentang teori Gujarat. Teori Gujarat menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi melalui pedagang Muslim dari Gujarat, India. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh J.P. Genepel, seorang sarjana dari Universitas Leiden, Belanda. Berikut beberapa yang mendukung atau bukti teori Gujarat. Yang pertama, jalinan perdagangan yang intens antara India dan Indonesia. Yang kedua, inskripsi tertua tentang Islam di Sumatera, yaitu batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang memiliki corak khas Gujarat. Yang ketiga, yaitu orang-orang Gujarat lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibandingkan dengan pedagang Arab. Snoeck Grange adalah seorang orientalis Belanda yang mempopulerkan teori Gujarat. Beliau lahir pada tahun 1857 dan wafat pada tahun 1936. Beliau adalah seorang ahli Islam yang melakukan penelitian tentang Islam di Indonesia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Beliau berpendapat bahwa orang Gujarat sudah lebih dulu berdagang dengan Indonesia dibandingkan dengan orang Arab. Beliau juga yakin bahwa Islam di Indonesia melalui pedagang Gujarat yang beragama Islam. Beliau juga yakin bahwa Islam di Indonesia melalui pedagang Gujarat yang beragama Islam. Beliau juga meyakini bahwa Gujarat yang membawa ajaran Islam atau tasawuf dan toleran terhadap budaya lokal. Pada teori Gujarat, ada yang namanya tradisi batu nisan. Penemuan batu nisan Malik As-Saleh merupakan salah satu bukti pendukung teori Gujarat, India. Pada batu nisan tersebut, tertulis tahun 1297 yang menunjukkan bahwa Islam telah ada di Indonesia sejak abad 13 Masehi. Perjalanan Marco Polo pada teori Gujarat adalah singgah di Perlu, Aceh pada tahun 1292. Marco Polo adalah penjelajah dari Venesia, Italia. Catatan perjalanannya menjadi salah satu bukti utama tentang teori Gujarat. Sekilas yang dapat saya sampaikan tentang teori Gujarat. Yang kedua yaitu teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh Husain Jajadiningrat. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi melalui pedagang Persia. Husain Jajadiningrat adalah seorang guru besar, sejarah, dan ahli keislaman di Indonesia. Ia lahir di Serang, Banten pada tahun 1886 dan wafat di Jakarta pada tahun 1960. Pendapat Husain Jajadiningrat didukung oleh Amir Husain. Teori Persia didasarkan pada persamaan budaya antara masyarakat Islam Nusantara dengan Persia. Berikut beberapa contoh bukti teori Persia. Yang pertama yaitu persamaan sistem mengajar huruf Arab untuk mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, persamaan batu nisan Malik As-Saleh di Samudra Pasai dengan Maulana Malik Ibrahim. Kesamaan ajaran Syufi antara Syekh Siti Jenar dan Al-Halaj. Ketiga, persamaan budaya Tabot di Bengkulu dan Tabuik di Sumatera Barat dengan ritual di Persia yaitu 10 muhar. Pada teori Persia, ada ajaran Syufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar di Indonesia mirip dengan ajaran Syufi dari Iran, yaitu Al-Halaj. Aliran Sufi atau Sufisme adalah aliran dalam Islam yang berfokus pada upaya pendekatan kepada Allah melalui rasa dan esoteris. Sufisme juga disebut sebagai ajaran mistik Islam. Pada teori Persia, ada tradisi 10 Muharram atau 1 Syuro.
di mana masyarakat Syiah memperingati hari tersebut sebagai hari wafatnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini biasanya diwujudkan dengan pembuatan bubur suro. Sekilas yang dapat saya sampaikan tentang teori Persia. Yang ketiga yaitu teori Mekah. Teori Mekah menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi melalui pedagang. Teori ini dikemukakan oleh Buya Hamka sebagai sanggahan terhadap teori Gujarat yang menyatakan bahwa Islam datang dari Gujarat. Di antaranya yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i yang juga dianut di Mesir dan Mekah pada masa itu. Yang kedua yaitu Raja-Raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik yang juga digunakan oleh Raja-Raja Arab. Yang ketiga yaitu Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Amrullah mengatakan bahwa proses masuknya agama Islam ke Nusantara adalah langsung dari Mekah atau Arab. Gelar Al-Malik yang artinya raja atau penguasa-penguasa digunakan oleh Raja-Raja Samudra Pasai sebagai salah satu dasar teori Mekah. Gelar Al-Malik sendiri berasal dari Mesir. Pada teori Mekah, menganut mazhab Syafi'i merupakan salah satu bukti yang mendukung teori Mekah. Mazhab Syafi'i adalah mazhab fikih Sunni yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i yang bernama asli Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beberapa alasan teori Mekah didukung mazhab Syafi'i adalah yang pertama, mazhab Syafi'i merupakan mazhab istimewa di Mekah. Yang kedua, mazhab Syafi'i digunakan di Indonesia. Mazhab Syafi'i adalah aliran fikih hasil ijtihad Imam Syafi'i yang disimpulkan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Agama Islam menyebar ke Nusantara melalui beberapa jalur, di antaranya yaitu jalur perdagangan, perkawinan, tasawuf, dan pendidikan. Sekian sekilas tentang teori Mekah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan tentang masuknya Islam ke Nusantara. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.